80.8 FM, Safri, siaran free, siaran gratis untuk tidak apatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Civilians, kenalin aku Syafri yang akan menemani kalian kurang lebih selama 60 menit ke depan di program Ini Berat, isu terkini dan berita hangat Indonesia. Buat para civilians untuk sedikit lebih tahu dan lebih peduli dengan bangsanya. Gimana nih kabarnya civilians sore ini? Lagi banyak pikiran ya? Jangan banyak-banyak guys. Cukup hutang pemerintah aja yang banyak. Ups, canda. Oh iya, sore ini kita bakal bahas beberapa isu terkini dan berita hangat Indonesia. Mulai dari program yang paling sering dikritik yaitu MBG, sampai menteri yang paling diidolakan anak muda sekarang yaitu Pak Purbaya, yang kemarin dikabarkan narik dana dari Bank Indonesia buat ditempatkan di perbankan milik negara. Menarik kan, civilians? Jadi, jangan kemana-mana ya, stay tune di Safer FM, di program Ini Berat, isu terkini dan berita hangat Indonesia. Mari sama-sama kita sedikit lebih tahu dan lebih peduli tentang kondisi negara kita. Oh iya, dan buat para civilians yang mau ikutan ngobrol atau memberikan pendapat seputar isu dan berita hangat yang kita bahas sore ini, boleh banget nih, bisa langsung kirim pesan atau langsung telepon ke studio. Yuk, sama-sama kita sedikit lebih tahu tentang kondisi negara kita. Tetap di Safer FM, siaran gratis untuk tidak apatis. Aku kembali setelah lagu dari Tulus yang berjudul 17. Jangan kemana-mana ya, civilians. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Halo civilians, kembali lagi bersama aku di Safri FM, siaran gratis untuk tidak apatis di program Ini Berat, isu terkini dan berita hangat Indonesia. Gimana tadi lagunya? Enak kan? Oh iya, lagu tadi dari Tulus judulnya 17. Dipilih karena aku pengen nge-highlight lirik atau kata kita masih sebebas itu. Buat menyeratkan kepada para civilians, kita memang masih punya kebebasan buat tahu kondisi negeri kita juga bisa berpendapat dengan bebas. Tentu saja di mana lagi kalau bukan di Safri FM, di program Ini Berat, isu terkini dan berita hangat Indonesia. Oke civilians, berita pertama yang bakal kita bahas yakni MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program pemerintah yang sudah berjalan 11 bulan lebih, terhitung dari Januari sampai dengan November tahun ini. Nah, secara umum, sebenarnya program ini dibuat untuk mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals, poin 2 atau nomor 2, yaitu Zero Hunger, yang artinya tanpa kelaparan. Nah, civilians, berita terbaru dilansir dari detik.com, sebanyak 20 siswa SDN 21 Wetan, Kecamatan Wero, Kabupaten Cirebon, mengalami gejala keracunan diduga usai menyantap sajian soto ayam dari penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis. Anak-anak tersebut dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing tak lama setelah makan siang di sekolah. Petugas sekolah mengetahui kejadian itu, segera mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Wero untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, civilians, untuk menambah keseruan pembahasan MBG ini, aku sudah ajak temanku, mahasiswa akhir UM-nya yang saat ini kebetulan sedang ngerjain tugas akhir. Dan menariknya, tugas akhirnya tentang MBG. Penasaran kan? Kalau gitu langsung saja kita sambungkan ke studio. Halo Bang Arinal, gimana nih kabarnya? Halo Syafri, Alhamdulillah baik nih. Syafri gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku kabar baik juga Bang, Alhamdulillah.
Oh iya Bang, tugas akhirnya gimana nih kabarnya? Aman ya? Aman dong. Nah Bang, aku nanya kabar tugas akhirnya Abang tadi karena kebetulan aku mau sedikit ngulik tentang makan bergizi gratis. Mungkin bisa disebutin judul tugas akhirnya, terus alasan memilih topik ini dan gimana nih Bang perkembangan tugas akhirnya udah sampai tahap mana sih? Silakan Bang. Oke Bang Arinal, terima kasih atas insight-nya sore ini. Aku doain dan teman-teman pendengar juga, mari sama-sama kita doakan semoga Abang Arinal selalu diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Terima kasih Bang, terima kasih. Oke, sama-sama Syafri. Sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Arinal. Oke Civilians, itu sedikit obrolan bersama Bang Arinal, temanku mahasiswa akhir yang sedang meneliti tentang MBG. Mari kita doakan sekali lagi agar selalu dimudahkan dan kelancaran dalam setiap tahapannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, civilians, kita lanjut ke berita selanjutnya. Civilians, tahu nggak? Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Pak Purbaya membuat kejutan dengan kebijakan menarik dana pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia untuk kemudian ditempatkan di perbankan milik negara. Nah, kebijakan ini selaras juga dengan poin SDGs nomor 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pak Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan telah menarik saldo anggaran lebih sebesar 270 triliun dari total 450 triliun yang disimpan di Bank Sentral hingga saat ini. Dengan demikian, ini artinya Pak Purbaya telah dua kali menarik saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia. Sebelumnya, pada pertengahan September, Pak Purbaya sudah menarik saldo anggaran lebih sebesar 200 triliun. Dana ini ditempatkan di 5 bank plat merah yang tergabung dalam Himbara. Nah, tahu nggak civilians? Hal ini memicu respon dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, yang juga Ketua PP Muhammadiyah, yakni Pak Anwar Abbas. Kata ia, langkah tersebut dinilai selaras dengan ajaran Islam yang melarang praktik iktinaz atau menahan dan menganggurkan uang. Menurut Pak Anwar, jika uang dibiarkan menganggur, investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi justru akan stagnan. Ia menilai pandangan tersebut sejalan dengan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34, serta pandangan Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa uang tidak boleh ditimbun, melainkan harus beredar demi kemaslahatan umat. Nah, lebih lanjut, Pak Anwar mengingatkan bahwa Islam melarang praktik yang menimbulkan mudarat, sesuai kaidah fikih ad-darar yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan, serta hadis Nabi, la darar wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masya Allah ya, civilians. Oke, civilians, masih dari Kementerian Keuangan, dikabarkan kalau ada rencana dari Menteri Keuangan yakni Pak Purbaya Yudi Sadewa untuk meredenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang. Hal ini bisa sejalan dengan SDGs nomor 8 yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, civilians,
Dilansir dari Kompas.com, anggota Komisi 11 DPR, Erick Hermawan menjelaskan, terdapat dampak baik dan buruk dari rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Dampak baiknya yaitu simpel dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan. Sedangkan dampak buruknya, jika tidak hati-hati dalam sosialisasi dan pelaksanaan, maka akan menjadi penyebab inflasi dan tidak menentunya mata uang rupiah. Kalau menurutmu gimana nih, Civilians, soal kebijakan ini? Oke, Civilians, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Menengah, Prof. Abdul Mukti, mengatakan masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan hak pendidikan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya gerakan satu desa, satu TK untuk membantu mencerdaskan bangsa. Wah, kalau ini terrealisasikan dengan baik, maka bisa mendukung SDGs nomor 4, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Setuju nggak, Civilians? Halo Civilians, belum pada bosan kan? Nah, sebelum kita break, ada satu berita lagi yang diliput oleh Tempo.com, yakni soal Tokyo Marine dan Lajesmo berikan beasiswa Sang Surya 2025 untuk mahasiswa Politeknik Tempo. Direktur Politeknik Tempo, Salvi Andre, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dua mitra strategis tersebut. Ia berharap kerjasama dengan Tokyo Marine dan Lajesmo dapat terus berlanjut untuk membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa. Kerjasama ini sangat berarti bagi kami dan mahasiswa. Kami berharap sinergi ini terus terbangun untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas, kata Salvi. Wah, keren ya Civilians. Gimana para Civilians? Masih semangat kan? Setelah ini, ada berita tentang inovasi bahan bakar ramah lingkungan yang terus menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan transisi energi bersih di Indonesia. Penasaran kan? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Kamu suka kopi yang punya rasa kuat dan segar? Yuk coba kopi Majalaya. Kopi Majalaya dibuat dari biji kopi pilihan terbaik, 100% asli tanpa bahan pengawet. Rasanya nikmat, bikin suasana santaimu makin spesial. Segarkan harimu dengan secangkir kopi Majalaya, teman terbaik saat bekerja atau ngobrol. Kopi Majalaya, cita rasa asli Majalaya. Yuk beli sekarang juga di toko kopi terdekat atau pesan langsung via telepon 0833 123 45. Halo Civilians, tahu nggak? Dilansir dari detikfinance.com, setelah sukses dengan implementasi biodiesel berbasis sawit, kini pemerintah tengah menyiapkan langkah berikutnya melalui campuran etanol 10% atau E10 ke dalam bahan bakar minyak. Nah, program ini diharapkan dapat menjadi jembatan menuju sistem energi nasional yang lebih berkelanjutan, sekaligus menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Hal ini mendukung juga SDGs nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau. Wah, luar biasa ya Civilians. Kalau aku yang penting gak ada kasus oplosan BBM lagi sih. Oke Civilians, kita lanjut ke berita selanjutnya. Bersumber dari detik.com, jaringan pipa air bersih PDAM Tirta Baribis rusak diterjang banjir bandang yang melanda wilayah Brebes pada Sabtu 8 November lalu. Ribuan pelanggan pun kehilangan akses air bersih. PLT Direktur PDAM Tirta Baribis, Sutaryono, mengatakan banjir menyebabkan kerusakan pada beberapa titik pipa distribusi air. Di Kecamatan Bumiayu, kerusakan terjadi pada sumber Bulakan Adisana. Di titik ini, pipa PDAM sepanjang 1.200 meter ukuran diameter 6 inci putus dan hilang terbawa banjir. Saat ini, PDAM terus melakukan perbaikan jaringan pipa yang rusak. Hanya saja prosesnya terkendala cuaca ekstrim karena kerap terjadi banjir susulan. Nah, Civilians, mari sama-sama kita doakan agar diberi kemudahan dan tidak mengganggu proses implementasi dari SDGs nomor 6 yaitu tentang air bersih dan sanitasi. Ya, Civilians, kita lanjut dengan berita yang berkaitan dengan SDGs nomor 13 yaitu tentang aksi terhadap perubahan iklim. Dilansir dari detikfinance.com, rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 resmi berakhir pada Kamis 23 Oktober. Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, dan hingga pegiat iklim. Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF, Edi Suparno, menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespon dampak perubahan iklim.
Edi juga menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim. Nah, kalau civilian sekalian, sudah ngelakuin apa aja nih buat merespon perubahan iklim? Oke civilians, berita terakhir untuk menutup perjumpaan kita sore ini. Dilansir dari detikfinance.com, perusahaan vintage Indonesia mejeng dalam pameran Singapore Vintage Festival 2025. Acara ini merupakan wadah berkumpulnya perusahaan-perusahaan vintage dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Festival yang digelar pada 12-14 November 2025 di Singapura ini menjadi ajang kolaborasi para pemimpin industri untuk membahas tantangan global dan mendorong pertumbuhan keuangan yang lebih cerdas dan inklusif. Hal ini juga bisa selaras dengan SDGs nomor 17 Civilians, yaitu tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Wah, keren ya! Halo Civilians, tak terasa ya waktu kita sore ini sudah mau selesai. Semoga siaran sore ini dapat membawa manfaat untuk para Civilians sekalian. Dan semoga bisa memantik kepedulian terhadap bangsa kita sendiri. Baiklah Civilians, sampai di sini dulu perjumpaan kita sore ini. Tetap semangat menyelesaikan hari, tetap tersenyum, dan ingat selalu peduli terhadap bangsa kita. Aku Syafri, pamit undur diri, sampai jumpa di siaran esok hari di Syafri FM, siaran gratis untuk tidak apatis. Di program Ini Berat, isu terkini dan berita hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.